Halo guys, jadi kita ini kalau kata orang tua zaman dahulu lebih baik jangan bermain di saat maghrib. Karena di saat waktu maghrib itu banyak setan-setannya. Jadi cerita ini diawali oleh 3 orang anak yang bermain di tengah hutan. Anak itu bernama Karta, Derajat, dan Wati. Jadi mereka ini bermain di pinggiran hutan. Lalu tiba-tiba terdengar suara azan. Dan Wati pun membilang kepada Karta dan Derajat bahwa maghrib sudah tiba. Namun Karta dan Derajat pun tetap bermain. Dan akhirnya Wati memutuskan untuk pulang sendirian. Ketika itu Derajat melemparkan kayu yang sedang dimainkan itu ke dalam hutan. Dan Karta yang bertugas untuk mengambil kayu tersebut ke hutan. Namun tiba-tiba hal yang tidak terduga pun terjadi. Ketika tangan Karta ada yang menarik, begitupun dengan Wati yang tiba-tiba ditarik oleh sesuatu ke dalam semak-semak. Karta yang masih ditarik oleh tangan dari lubang itu dan tiba-tiba bisa melepaskan dari genggamannya. Tapi salah satu jari dari Karta harus terpotong. Tentu Karta menjerit kesakitan, sementara Wati dan Karta tidak diketahui nasibnya. "30 tahun kemudian, dan di sini kita akan diperkenalkan dengan 3 orang anak yang bernama Adi, Saman, dan Ayu. Adi dan juga Saman terlihat mereka akan berangkat ke sekolah. Namun Saman terlihat masih memancing. Ada yang melihat temannya tersebut langsung memanggil Saman dan bergegas berangkat ke sekolah. Di tengah perjalanan menuju ke sekolah, mereka berpapasan dengan seseorang laki-laki yang sangat lucu. Dan faktanya dia adalah Pak Karta yang jarinya terputus 30 tahun yang lalu. Lanjut, Adi dan juga Saman yang terlambat ke sekolah. Dan hal itu membuat gurunya ini sangat marah, yaitu Bu Guru Woro, dan menghukum mereka karena kesiangan. Selain itu, Saman lupa membawa madu yang dititipkan abangnya untuk dijual atau dititipkan ke warung ayahnya. Selain itu, Saman lupa membawa madu yang dititipkan abangnya untuk dijual atau dititipkan ke warung ayahnya Ayu. Sore harinya tiba, Saman dan Adi masih dihukum oleh ibu guru. Sementara itu Ayu datang kepada Ibu Guru Woro untuk memberikan tugas dan terlihat di sini Ayu memang seorang anak yang pintar. Berbeda dengan Adi dan juga Saman. Lalu Ayu pun diberikan pulpen oleh Ibu Guru Woro. Ketika mereka pulang ada pemberitahuan dari mobil bahwa akan ada pertunjukan wayang golek. Adi dan juga Saman pun berniat untuk menonton pertunjukan tersebut. Sementara itu Ayu mengantarkan makanan kepada Pak Karta. Namun Pak Karta menolak makanan dari Ayu dan menyuruh dia untuk pulang karena maghrib sudah tiba. Banyak setan lalu Sin akan berpindah ke Saman yang sedang menyuapi neneknya yang terlihat stroke atau sakit. Namun neneknya terlihat tidak mau makan. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Saman sempat kaget, namun ternyata yang datang adalah kakaknya, yaitu Bang Samiun. Bang Samiun terlihat kaget karena melihat madu yang harus Saman antarkan ke warung untuk dititipkan. Ternyata Saman lupa untuk mengantarkannya. Karena telah datang ke sekolah, di sana Bang Samiun sangatlah marah kepada Saman. Karena itu adalah satu-satunya penghasilan yang mereka dapatkan. Bang Samiun pun memperingatkan Saman bahwa besok madu tersebut harus sudah diantarkan oleh Saman. Seperti biasa, Adi dan Saman pun telat masuk sekolah. Dan yang lebih parahnya itu, dia lupa mengantarkan madu untuk dititipkan ke warungnya. Akibatnya dia kembali dihukum sampai sore oleh Ibu Guru Woro. Dia juga terus memarahi Saman dan Adi dan tidak memberikan waktu kepada Saman untuk mengantarkan madu tersebut. Karena ini sudah kesekian kalinya Saman terlambat. Di sisi lain kita akan diperlihatkan kepada Pak Karta yang sedang berada di hutan mencari kayu. Namun dia seperti melihat sesuatu. Dia mulai berlari dan dia menuju ke sebuah puncak. Tidak jelas apa yang Pak Karta lakukan. Adi dan Saman yang sudah mempunyai rencana untuk melihat pertunjukan wayang. Mereka memutuskan untuk tetap pergi ke pertunjukan tersebut.
dengan menumpangi sebuah mobil. Namun cerobohnya Saman, madu yang harus ia antarkan ke warung kembali lupa ia bawa di dalam mobil. Saman dan Adi terus menceritakan tentang bu guru yang sangat kejam terhadap mereka dan sering menghukumnya. Sementara itu ibu guru Woro yang sedang berada di rumahnya dan sedang bekerja. Ia mendapatkan teror dari makhluk yang ketika pintu ditutup maka tidak lama pintu itu akan terbuka kembali. Sementara itu di mobil Saman dan Adi terus membicarakan kejelekan bu guru Woro. Sampai Saman keceplosan bahwa lebih baik bu guru itu mati saja, maka mereka akan bebas. Hal itu membuat sang sopir mobil kaget, akibatnya mobil sempat oleng dan mogok. Sementara bu guru terus mendapatkan teror dari makhluk itu, dan sampai akhirnya makhluk itu menampakkan dirinya kepada bu guru. Dan ternyata makhluk tersebut menyerang bu guru Woro sampai ia meninggal dunia. Sementara sopir Adi dan Saman yang sedang memperbaiki mobil, tiba-tiba ada seorang mantri yang lewat dan mengatakan bahwa bu guru mengalami kecelakaan. Saman dan Adi bergegas menuju ke kediaman bu guru dan kagetnya mereka, perkataan Saman tadi menjadi kenyataan bahwa bu guru mati secara mengenaskan. Keesokan harinya, bu guru didoakan oleh warga-warga dan juga terdapat Adi, Saman dan murid-murid lainnya. Saman terpikir kata-katanya yang menyumpahi bu guru meninggal ternyata menjadi kenyataan. Dia terus melamun, sesekali ia melihat wajah guru Woro yang sudah meninggal. Dalam satu waktu mayatnya seperti hidup dan mengagetkan Saman yang sedang melamun. Tidak sampai di situ mayat bu guru ketika dimasukkan ke dalam ambulan, hal aneh kembali terjadi sama Saman. Saman melihat mayatnya hidup kembali. Begitu juga dengan warga lain yang menjadi aneh dan ternyata Saman mengalami mimpi buruk. Sejak saat itu Saman sering melamun karena ia teringat dengan kata-katanya yang menyumpahi ibu guru meninggal. Dia juga didatangi oleh Adi temannya. Adi juga sangat menyesal dengan perkataan mereka malam itu di mobil. Namun Saman lebih terlihat depresi dan tidak mau berkata apapun. Dan ternyata pengganti ibu guru akan segera tiba ke desa tersebut. Malam hari pun tiba. Di saat Saman ingin menutup pintu jendela di rumah neneknya yang stroke itu. Di sana dia kayak melihat aneh di jendela dan Saman juga menanyakan kepada neneknya yang melihat apa di situ. Neneknya mengatakan bahwa yang dia lihat itu adalah hantu yang menganggukkan kepala. Saman yang kaget terus melihat situasi di sekitar dan akhirnya teror pun dimulai. Saman mulai dihampiri oleh makhluk tersebut. Makhluk itu berwujud bu guru Woro yang terus menerornya. Dan ketika ia di kamar mandi sedang mencuci muka, dia pun dihampiri oleh makhluk yang kemarin menghampiri bu guru. Seketika mata Saman pun berubah menjadi putih dan Sin pun berpindah. Terlihat para warga, Ayu dan juga ayahnya yang sedang menyambut kedatangan bu guru baru, pengganti dari ibu guru Woro, yang ternyata guru tersebut bernama Ibu Ningsih. Keesokan harinya, Adi pun masuk ke sekolah dengan seperti biasa. Dia lagi-lagi terlambat. Namun beda dengan ibu guru Woro, Ibu Ningsih membolehkan Adi untuk masuk ke sekolah tanpa harus dihukum. Hal lain juga terjadi ketika Ibu Ningsih memberikan tugas, dan itu tidak perlu disenangi oleh Ayu yang memang sudah menyelesaikan tugasnya. Sejak masih ada bu guru Woro, di sisi lain kakaknya Saman yaitu Samiun pulang dari pekerjaannya. Dia lalu ke warung ayahnya Ayu dan menanyakan hasil dari penjualan madu yang ia kira telah dia berikan oleh adiknya Saman. Merasa tidak mendapatkan madu, ayah Ayu malah balik bertanya bahwa tidak ada yang mengantarkan madu kepadanya. Hal tersebut membuat Samiun marah besar dan bergegas untuk pulang menemui Saman. Tentu di sini kita berpikir bahwa Saman telah meninggal seperti kasus ibu guru Woro. Sesampainya di rumah, Bang Samiun mendatangi Saman. Dia langsung memukuli Saman habis-habisan. Karena kesalahannya tersebut, neneknya yang melihat kejadian itu hanya bisa nangis dan tidak bisa berbuat apa-apa, sambil mempertanya kepada Saman apa yang ia inginkan.
Secara mengejutkan Saman menjawab bahwa ia ingin Samiun mati. Samiun pun kembali menyiksa Saman. Dia melihat ada makhluk lain yang berada di belakangnya. Makhluk tersebut mulai mendekati Samiun. Saman langsung mengambil sebilah pisau dan menusuk kakaknya secara brutal. Neneknya yang melihat kejadian tersebut hanya bisa melihat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sama seperti kerasukan jin yang sangat jahat yang menusuk dan membabi buta sampai kakaknya mati. Seketika, namun tidak terlihat ada penyesalan di wajah Saman. Dia malah terlihat tersenyum lalu meninggalkan mayat kakaknya tersebut. Malam harinya Saman yang seperti kerasukan setan lalu mendatangi rumah Pak Kades yang terdapat beberapa ekor ayam di kandangnya. Dengan mata yang memerah, ia tersenyum sinis. Sementara itu, Pak Kartan melihat dari kejauhan kejadian tersebut. Ia menempelkan seperti sebuah jimat, lalu setelah itu ia pergi. Pagi harinya, saat ayah Ayu membukakan kedainya, di sana udah ada Saman yang membenturkan kepalanya kepada tembok. Saat ia ditanya, dia tidak menjawab dan terus melakukan hal tersebut terus-menerus. Ketika didekati oleh ayahnya Ayu, Saman memberikan botol madu lalu ia pergi berlari. Setelah dilihat isinya, ternyata adalah darah segar. Ayu terlihat kaget melihat kejadian tersebut di rumah Pak Kades. Terlihat Pak Kades juga dikagetkan melihat ayamnya yang sudah mati mengenaskan. Sementara itu Ayu di sekolah dia juga mengalami hal aneh. Dia melihat sosok ibu guru Woro yang menghantuinya. Tidak hanya itu, di dalam kelas Ayu juga mendapat teror berupa dari hantu ibu guru. Pak Kades dan juga ayah Ayu yang sangat aneh dengan tingkah laku Saman. Dia lalu bergegas untuk ke rumah Saman untuk memastikan hal tersebut. Ayu yang melihat kejadian itu mengajak Adi untuk menyusul orang tuanya ke rumah Saman. Sesampainya di rumah Saman, alangkah yang sangat mengagetkan, mereka melihat ada mayat kakaknya, yaitu kakak Samiun yang sudah membusuk. Ayu dan juga Adi sangat kaget melihat hal tersebut. Namun Adi saat itu langsung berlari menuju sungai. Sepertinya ia mengetahui bahwa Saman berada di sungai dan benar saja Saman berada di sungai. Di sana ada juga diikuti oleh Ayu dan juga Bapak Hansip. Setelah sampai, terlihat raut wajah Saman yang sudah berbeda, bermata putih. Namun ketika melihat sosok Adi sahabatnya, ia langsung tersadar namun tidak lama ia kembali pingsan. Saman yang sudah ditangkap tidak memberikan penjelasan apapun. Ia hanya bisa melamun saat ditanya oleh siapapun. Ibu guru Ningsih mencoba mendatangi Saman dan mencoba bertanya kepadanya. Namun hasilnya tetap nihil. Saman tetap tidak mau berbicara sepatah kata pun. Maka Pak Kades dan juga yang lainnya sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan Saman akan ditindaklanjuti. Malam harinya Saman yang sedang sendiri di rumahnya didatangi oleh sosok hantu dari ibu guru Woro dan juga kakaknya, yaitu Bang Samiun. Polisi pun datang dan hendak memeriksa Saman, dan di sana mereka mendapatkan bahwa Saman sudah mengantungkan dirinya dan dinyatakan tewas. Keesokan harinya, pemakaman Saman pun dilakukan di sana. Ayu dan ibu guru Ningsih, dan terlihat tentu yang paling sedih adalah sahabat karibnya, yaitu Adi, yang terlihat menangis melihat kepergian kawannya tersebut. Malam hari pun terlihat Adi masih murung. Pagi harinya tiba ketika di sekolah Adi masih tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ketika yang lain sudah pulang, ia masih terduduk lesu dan melamun. Ibu guru Ningsih pun mendatangi Adi dan mencoba menghibur Adi agar tidak terlalu sedih atas apa yang sedang ia pikirkan. Adi bersama ibu guru Ningsih pun memilih untuk melakukan pembelajaran tambahan. Ketika maghrib tiba, Adi yang masih berada di kelas malah ditinggalkan oleh ibu Ningsih yang izin untuk salat di rumahnya. Sementara itu Adi sholat di ruangan kelas. Tentu saja waktu maghrib tersebut menjadi waktu pergantian antara siang dan malam.
Dan menurut legenda di Indonesia bahwa saat pergantian siang dan malam tersebut adalah waktunya para makhluk lain turun dan berkeliaran. Adi akhirnya melaksanakan salat di kelas tersebut. Namun seperti yang sudah diduga bahwa ketika ia membaca Al-Fatihah, ketika di akhir tiba-tiba ada yang mengamininya. Sontak Adi pun kaget dan langsung membereskan buku-bukunya. Dia memilih akan pergi. Namun sebelum pergi teror kembali terjadi. Bangku-bangku di kelas berterbangan di sana kemari. Ketika ia keluar kelas, ia melihat sosok Saman yang sedang menyapu. Dan Saman saat itu meminta tolong kepada Adi yang tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa pasrah ketika Saman mendekatinya. Kemudian scene berpindah di rumah Adi yang terlihat melakukan hal serupa. Yang dilakukan oleh Saman yaitu membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Ayahnya yang melihat hal tersebut tentu kebingungan. Namun saat itu ketika ditanya, Adi berkelok bahwa ia masih mengantuk. Sementara itu ketika ayahnya keluar, ia melihat ternyata Pak Karta yang sedang mengintip. Ternyata Pak Karta dianggap orang gila oleh orang warga kampung di sana. Dan hal yang serupa pun terjadi. Pak Karta menempelkan seperti jimat yang ditempelkan di rumah Adi. Sementara itu ketika sekolah bel pulang telah berbunyi, saat itu semua murid meninggalkan kelas kecuali Ayu dan juga Adi. Di sana Ayu sempat menanyai Adi. Namun Adi tidak berkata sepatah kata pun. Dia tetap melamun dan bertatapan kosong. Setelah Ayu keluar, pulpen yang dulu pernah diberikan oleh Bu Guru Woro terjatuh. Ayu sempat kaget ketika ia mengambil kembali pulpen tersebut. Tiba-tiba ada tangan yang juga ikut memandang. Itu setelah dilihat di kelas, ternyata Adi juga telah menghilang. Di sana Ayu terlihat kaget dan mencoba mencari Adi ke hutan. Ketika sedang mencari sosok Adi, Ayu didatangi oleh Pak Karta yang memegang pundaknya. Sementara itu di sore hari, tiba-tiba Adi terlihat memanggil anak kecil yang sedang bermain. Anak tersebut bernama Bondan. Malamnya seluruh warga mencoba mencari Bondan yang tiba-tiba hilang. Dan sekalian para warga juga mencari Adi yang juga sama hilang. Para warga terus memanggil nama Adi dan juga Bondan. Mereka terus menyusuri hutan untuk mencari keduanya. Namun saat keesokan harinya mereka berdua tidak kunjung ditemukan. Di dalam kelas, Ibu Ningsih kembali mengajar seperti biasa. Namun Ibu Ningsih memperingatkan anak-anak untuk pulang lebih awal dan tidak kemana-mana lagi. Di sana ia juga memberikan tugas untuk mengerjakan LKS. Namun Ayu terlihat bertatapan sinis kepada Ibu Ningsih. Entah apa yang ia pikirkan, ternyata Ayu punya niat lain kepada Ibu Ningsih yang membawa sebuah jimat yang tentu kita ketahui bahwa jimat itu berasal dari pantai yang memberikan jimat tersebut kepada Ibu Ningsih sebagai menjaga dari apa yang telah membunuh Saman. Namun Ibu Ningsih menolak hal tersebut dan tidak mengambil jimat itu. Sore harinya menjelang maghrib, para ibu langsung membawa anak-anaknya untuk cepat masuk ke dalam rumah. Mereka juga ada yang menaburkan garam ke halaman rumahnya. Dan keadaan kampung terlihat semakin keos. Namun terlihat Ayu yang memilih untuk melaksanakan salat maghrib di masjid. Walaupun ayahnya sudah melarangnya, namun ia tetap pergi walaupun keadaan sudah genting. Terlihat seisi kampung ketika maghrib akan tiba sangatlah sepi. Begitupun dengan masjid yang sangat sepi. Dari para warga yang sepertinya hutan, Pak Ustadz dan juga Pak Lurah yang sedang datang ke masjid berasa aneh dengan keadaan tersebut. Sementara itu Ayu terus mengayuh sepedanya menyusuri jalan menuju ke masjid. Namun di tengah jalan yang melihat sosok anak kecil yang terlihat dari belakangnya itu seperti Adi. Lalu Ayu memanggilnya. Sementara itu di masjid Pak Lurah yang akan memukul beduk maghrib. Seperti ada yang aneh di dalam beduk tersebut. Dan beduk tersebut mengeluarkan darah. Sementara itu Ayu dikagetkan dengan Adi yang membawa celurit dan juga berlumuran darah.
Sementara itu di dalam beduk ternyata ditemukan jasad anak kecil. Ada yang sudah berubah berlari mengejar Ayu. Ayu yang berhasil berlari, dia pun diselamatkan oleh ibu-ibu di sana untuk memasuki rumahnya. Namun Adi terus saja menyerangnya menggunakan cermin. Ternyata Adi berhasil masuk dari pintu belakang, namun sebelum Adi membunuh Ayu, Adi keburu dipukul oleh Pak Hansip dan pingsan seketika. Di sisi lain, ayah Ayu juga mencemaskan keadaan Ayu yang tidak kunjung pulang. Ayahnya Ayu melihat sosok pocong yang ternyata itu adalah mayat Saman. Di sisi lain juga Adi yang sedang dipegang oleh para warga seperti kerasukan setan yang sangat dahsyat. Ia pun dicap di jambi oleh Pak Ustadz. Adi pun tersadar lalu ia muntah darah. Sementara itu di tempat lain Pak Karta sedang menjampi-jampi jimat yang sering ia berikan kepada para korban hantu tersebut. Hansip yang berada di luar bersama warga-warga menceritakan bahwa Bondan memberi keterangan bahwa dia diajak Adi untuk menuju ke kuburan Saman. Dan dengan nekatnya Adi menggali kuburannya Saman dan mengambil mayatnya. Lalu mayatnya Saman diletakkan di rumah ayahnya Ayu, yang tidak lain adalah warung yang sering dijajarkan madu oleh Saman ketika Saman masih hidup. Mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ayah Adi pun ingat dengan jimat yang diletakkan oleh Pak Karta. Malam itu para warga pun sepakat untuk mendatangi rumah Pak Karta. Dan di rumahnya Pak Karta sendiri seperti sedang melakukan sebuah ritual. Tidak lama ia pun dibawa oleh para warga. Hampir saja Pak Karta akan dihakimi dan dibunuh oleh para warga. Untung saja Pak Lurah dan juga Hansip berhasil menahan mereka. Sementara itu terlihat Ayu juga kurang sehat. Ayu berkata kepada ayahnya bahwa tidak mungkin pamannya yaitu Pak Karta yang melakukan semua ini. Namun ayahnya mengatakan bahwa kalaupun Karta menjadi pelakunya, ia sudah rela akan hal tersebut. Akhirnya ayah Ayu pun pergi meninggalkan Ayu. Tidak lama Ibu Ningsih pun datang di sana untuk menengok Ayu. Ibu Ningsih pun berbicara kepada Ayu dan menanyakan kabarnya. Namun semakin lama melihat Ibu Ningsih ini semakin aneh. Ayu pun bergegas mengambil jimatnya yang telah diberikan oleh pamannya, yaitu Pak Karta. Dan kita dibawa flashback kembali. Ketika Ayu dan Pak Karta ini membuat jimat tersebut, Pak Karta berkata bahwa aura dari Ibu Ningsih ini sama seperti yang ia rasakan seperti 30 tahun yang lalu. Pak Karta juga mengatakan bahwa Ibu Ningsih ini adalah jalma anjing ungu Sibian yang memberikan jimat tersebut kepada Ayu untuk berjaga-jaga. Pak Harta memberitahu Ayu bahwa pasti ada alasan mengapa ia kembali ke kampung tersebut. Ayu di sana terlihat gelagat. Ibu Ningsih yang semakin aneh, dia juga berkata kepada Ayu dengan sangat menyeramkan bahwa ia masih ingat dengan muka masa kecil dari kertas Ayu. Ayu sangat begitu ketakutan dengan apa yang Ibu Ningsih katakan. Ia pun menodongkan jimat yang telah Pak Karta berikan. Namun bukannya takut, Ibu Ningsih malah tertawa. Dia mengatakan bahwa jangan percaya terhadap rayuan. Kalau Ayu tidak mau mati, tiba-tiba ada yang bayangkan sosok dari ibu guru Ibu Ningsih pun memperingati Ayu jangan sampai ikut campur dengan urusannya. Dan mereka sudah siap. Semua ini adalah Ibu Ningsih tidak lain adalah jelman dari jin Ummu Sibian, bukan Sabian. Ayu pun ditinggalkan lagi oleh Ibu Ningsih. Dan di sisi lain Pak Karta juga masih diikat oleh para warga. Ia pun teringat pada masa lalunya 30 tahun yang lalu. Saat itu Pak Karta ditemukan oleh para keluarganya. Sementara itu Pak Hansip yang sedang berjaga, ia tiba-tiba mulus dan ingin pergi ke WC. Kali itu dimanfaatkan oleh Ayu yang langsung membuka ikatan dari tangan Pak Karta. Sementara itu Adi masih terlihat murung. Ayahnya yang melihat hal tersebut, dia mengajak Adi untuk melakukan salat maghrib. Pak Karta memberitahu Ayu bahwa Adi saat ini sedang dalam bahaya. Terlihat mata Adi juga sudah berubah menjadi putih. Sementara itu Pak Karta mendapatkan bayangan masa lalunya. Ternyata ketika mendengar azan maghrib, Pak Karta selalu gelisah. Ayu lalu mengingatkan bahwa musuh Pak Karta bukanlah azan maghrib,
Pak Hansip yang baru keluar dari WC langsung dipukuli oleh Pak Karta sampai tidak sadarkan diri. Apakah kamu menyuruh Ayu untuk segera menyelamatkan Adi? Pak Karta pun menyuruh Ayu untuk segera menyelamatkan Adi. Sampailah Ayu di rumah Adi dan benar saja saat itu Adi sudah menghilang. Ayu pun bergegas untuk mencari keberadaan Adi. Sementara itu Pak Karta mendatangi rumah Ibu Guru Ningsih dan ia melihat Bu Ningsih di kamarnya secara menyeramkan. Ibu Ningsih mengingatkan Pak Karta kepada masa lalunya 30 tahun yang lalu. Dan ia mengatakan bahwa jari Pak Karta yang hilang itu adalah perlakuan dirinya. Tidak hanya itu, setan tersebut juga menyerupai teman wanita Pak Karta, yaitu Wati. Kita flashback sedikit. Pada saat itu, Wati terbaring di tengah hutan, terlihat derajat yang sudah digantung oleh iblis tersebut. Akhirnya makhluk tersebut menunjukkan wujud aslinya. Sementara itu Adi terlihat menuju sungai. Ayu pun terus mencari keberadaan Adi. Di sisi lain Pak Karta juga seperti akan melakukan sebuah ritual. Ternyata Adi sudah dijemput oleh makhluk laknat tersebut. Sementara itu Karta juga didatangi sosok temannya dahulu, yaitu Derajat, yang telah berubah menjadi pocong. Dia mengajak Pak Karta untuk bermain kembali. Namun di sisi lain, Pak Karta tersadar dan membakar sesuatu yang membuat arwah Derajat menghilang. Sementara Adi di sungai terus mendekati makhluk laknat tersebut. Pak Karta akhirnya mengumandangkan azan. Hal itu membuat makhluk itu menjauh dari Adi. Ayu pun berhasil menyelamatkan Adi yang tidak sadarkan diri. Tidak berselang lama ayah Adi pun datang sementara Pak Karta terus mengumandangkan azan. Lalu film pun selesai. Oke, gimana guys dari film tersebut? Dan mungkin ada sedikit yang kurang dan ada yang salah. Mohon maaf dari aku kalau ada yang salah dan kurang. Dan jangan lupa kalian komen di bawah. Dan jangan lupa kalian subscribe. Bye bye. Aduh.